Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minadh-dhakirin al-mukhlisin wa ja'alana min ahlil jannati bighayri hisab wa athamana min ulumil ulama'ir rasikhin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa khususan ila sultanil awliya wa siladami kutubil alamin syahidi syamudin bil qadir al-bilali qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Sayyidul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu ma syai'un lillahi lahumal fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, sesepuh TGN Suryalaya Sumatera Selatan, sesepuh LDTGN Suryalaya Sumatera Selatan, wabil akhos sahibul hajat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah di akhir zaman ini dalam Islam juga iman. Mudah-mudahan kita nyampe kepada ihsan. Kita syukurin bersama segala nikmat pemberian Allah kepada kita, rahmat, taufik, hidayah. Kita syukurin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diciptakan oleh Allah di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid pangarsa Aba Anum Syekh Ahmad Sayyidul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Amin. Allahumma amin.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita oleh Allah diciptakan manusia lain daripada makhluk-makhluk lain. Semuanya makhluk, hewan makhluk, apa saja yang ada di dunia ini makhluk. Cuman kalau manusia makhluk Allah yang sangat luar biasa, dan Allah itu sudah siap memberi kemuliaan kepada hambanya di mana saja berada, setiap negara yang namanya manusia. Cuman kadang-kadang manusianya yang tidak siap, padahal sudah lengkap Allah memberi kepada kita dalam badan manusia, baik laki-laki atau perempuan, sama, tidak ada perbedaan. Itu manusia dalam suatu keterangan diterangkan bahwa inna jasad ibni Adam salah satu ajzain. Sesungguhnya jasad manusia ini, anak cucu Adam, mulai dari putra-putra Adam ke bawah sampai sekarang, tidak ada perbedaan. Salah satu ajzain. Inna jasad ibni Adam salah satu ajzain, itu ada 3 bagian. 3 bagian ini pemberian Allah yang luar biasa, yang membawa kita. Yang 3 ini bisa sampai nyampe kepada Allah, paling tidak dekat kepada Allah. Cuman kadang-kadang manusianya yang nggak mau, padahal sudah tersedia. Alhamdulillah, insya Allah kalau IKN Suryalaya walaupun tidak full, gitu ya. Tadi saya tahu dia hotel apa gitu itu. Makanya saya tadi diterangkan di sini, di hotel ada yang mengatakan gitu, ya kita ya. Itu inna jasad ibni Adam salah satu ajzain. Ada 3 bagian. Yang 3 bagian ini dari Allah sampai jadi mursyid, sampai jadi aulia, sampai jadi orang soleh, solih, wali. Ada yang perempuan. Makanya dalam tawassul tadi dikatakan kulli waliyatin, itu banyak perempuan wali. Makanya jangan dikira kalau orang perempuan itu tidak wali, banyak. Ini 3 bagian ini. Apa yang 3 itu? Inna jasad ibni Adam salah satu ajzain fajuz'um minha qalbuhu. Sebagian dari jasad anak Adam yang sangat terhormat itu hatinya. Diletakkan di pertama hati, karena hati ini satu-satunya jasad anggota yang punya hak kepada segala badan. Fajuz'um minha qalbuhu.
makhluk lain, hewan-hewan punya juga, cuman tidak diberi kemuliaan, tidak diberi keistimewaan oleh Allah. Sama. Tetapi kalau anak Adam oleh Allah, sampai-sampai di Al-Quran saja oleh Allah sudah difirmankan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Ini anak cucu Adam. Kalau hewan enggak punya bagian ini. Di daratan anak cucu Adam, kendaraannya bagus-bagus. Itu kemuliaan pemberian Allah. Walaupun panjenengan beli sendiri. Coba kalau kita kaji, saya beli Innova ini dengan uang saya sendiri dan dengan banting tulang sendiri. Saya tanya, kok bisa banting tulang? Nah, dari mana bisa buat banting tulang? Dari Jakarta ke Palembang, Palembang ke Jakarta. Tadi saya waktu pamit dari rumah Pak Haji Samsul sebagai ketua Sumatera Selatan, Pak Haji Samsul pamit, Pak Yai saya pamit dan mohon doanya besok saya ke Hong Kong. Waduh, kuat ke Hong Kong. Dari mana kekuatan bisa ke Hong Kong? Dari uang. Uang itu dapat dari mana? Kaji. Semuanya dari Allah. Lengkap, uang ada, kendaraan ada. Kalau enggak sehat, bisa kan nyampe ke Hong Kong. Jangankan ke Hong Kong, saya dari Madura ke Palembang nggak bisa nyampe kalau nggak sehat. Makanya sehat ini dua, sehat badan, sehat hati. Sehat hati kalau badannya lemah nggak nyampe. Sehat badan tapi hatinya lemah nggak nyampe. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Di lautan disiapkan oleh Allah. Saya bikin sendiri kapal. Kok bisa bikin? Ya, tanyakan. Iya, dari kayu. Kayunya dari mana? Semua lari kepada Allah. Makanya ini kaitannya dengan toriko itu. Kalau kita kaji semua, toriko itu modern luar biasa, sehingga semua tercakup dalam toriko. Kalau tahu mengkaji dan kalau bisa memikirkan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah memberikan rezeki kepada anak cucu Adam kita minat thayyibat, dari yang baik-baik. Coba kalau hewan makannya rumput, kalau manusia wa razaqnahum minat thayyibat. Ini pemberian Allah. Makanya ikhwan akhwat yang kita muliakan, kita semuanya lari kepada Allah. Apapun yang kita hadapin di dunia ini semua dari Allah. Cuman kita berusaha. Usaha saja tidak bisa dipastikan. Orang bisa usaha karena ada kemampuan dirinya sendiri. Kalau nggak mampu, nggak bisa usaha. Fajuz'um minhu qalbuhu wasani lisanuhu. Yang kedua itu
yang bisa dijadikan kemuliaan oleh Allah? Lisan, mulut. Tanpa mulut sulit. Bicara dengan mulut, baca-baca dengan mulut, amalan-amalan dengan mulut. Wasani lisanu, wasalisu al-jawari, yang ketiga anggota badan, tangan, kaki, mata kepala, telinga, anggota badan. Yang tiga ini luar biasa. Wa qad akramallahu kulla juz'in bi karamatin. Sungguh benar Allah memberi kemuliaan kepada yang tiga ini. Kulla juz'in bi karamatin, dengan kemuliaan yang luar biasa. Orang mulia pemberian Allah, orang gajah pemberian Allah. Coba kalau nggak ada hatinya, gimana bisa jajah, bisa mulia? Kalau nggak bisa bicara, mau kemana? Kalau nggak bisa jalan, kakinya nggak ada apa-apanya umpamanya, mana bisa nyetir mobil? Kaji. Tiga anggota ini kemuliaan dari Allah disiapkan. Fajuz'un min qalbuhu, watsani lisanuhu, wassalisu al-jawari. Fa akramal qalba bima'rifatihi wa tauhidihi. Ini yang luar biasa. Maka Allah memuliakan hambanya dengan hatinya, bima'rifatihi, dengan mengenal Allah. Kalau hamba Allah manusia dimanapun sudah bisa mengenal Allah, itu kemuliaan luar biasa di dunia wal akhir. Tidak bisa ditawar lagi. Tidak sampai ma'rifah, padahal sudah masuk thariqah berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, enggak sampai ma'rifah, bahkan masih jauh. Tidak dekat. Ada jaminan nanti. Ada jaminan. Panjenengan jangan putus asa. Saya sudah lama masuk thariqah. Bahkan thariqah saya TKN. Mursyid saya Abah kok tetap begini aja. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Fakramal qalba bima'rifatihi wa tauhidihi. Untuk mengenal Allah, bisa dekat kepada Allah. Kira-kira kalau sudah masuk thariqah ini, walaupun tidak mengenal Allah, angsal diamalkan thariqahnya, amaliyahnya, insyaallah walaupun tidak ma'rifah bisa dekat kepada Allah. Walaupun dekatnya itu tidak sama, ada yang agak dekat, ada yang agak jauh, ada yang jauh lagi. Punya harapan nanti di akhirat. Panjenengan keburu kesusu harapan itu ditemui, jangan dulu kesusu. Pertemuannya ini soalnya di akhirat. Orang tahu akhirat harus meninggal dulu. Mari sama-sama ngamalkan dulu, jangan dulu meninggal.
Mudah-mudahan oleh Allah diberi tambahan umur bisa mengamalkan TIN Suryalaya yang sebenar-benarnya. Fa'akromal qalba bima'rifatihi wa tauhidihi. Nggak bisa ma'rifat manusia kalau hatinya kotor, nggak bisa. Makanya harus dengan membersihkan hati, tauhid kepada Allah. Tadi malam saya sudah jelaskan, mensatukan dalam hati kepada Allah. Allah pengakuannya la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain aku. Inni anallah la ilaha illa ana. Fa'akromal qalba bima'rifatihi wa tauhidihi. Yang kedua, wa akramal lisan. Lisan ini diberi kemuliaan oleh Allah. Bi syahadati alla ilaha illallah, dengan membaca kalimat syahadat untuk menyaksikan kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulia orang yang sudah baca syahadat ketimbang orang yang tidak baca syahadat. Itu enggak Islam. Di dalam syahadat harus la ilaha illallah. Mulianya kalimat la ilaha illallah diberikan oleh Allah kepada yang baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan satu la ilaha illallah kalau tidak dibaca enggak bisa Islam. Kan begitu. Kalau Hindu tetap Hindu, kalau Buddha tetap Buddha. Baru nanti kalau baca maulidnya asyhadu an la ilaha illallah, habis dosa-dosanya. La ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku damban. Kalimat la ilaha illallah tidak ada tandingannya amal-amal apapun. La ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku damban, dan tidak meninggalkan dosanya orang yang baca kalimat la ilaha illallah. Apalagi kita dalam thariqah, tidak sembarang baca kalimat la ilaha illallah, ada syarat, ada aturan yang dituntut oleh guru mursyid. Syaratnya harus punya wudu. Kalau mau masuk zikir itu kepada zikir tikian, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak punya wudu, nggak masuk zikir thariqah. Zikir biasa nggak sama, nggak sama. Wala tatruku damban, dan kalimat la ilaha illallah tidak meninggalkan dosa-dosa orang yang membaca. Bahkan ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, keistimewaan zikir la ilaha illallah. Saya agak kena batu ini. Mudah-mudahan walaupun batu-batu bisa selesaikan sampai hari Senin kedua ini, bukan Senin yang akan datang kedua. Pernah satu saat seorang sahabat matur kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ini sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, pertanyaannya, man as'adun nas, siapakah
ya Rasul, yang paling untungnya manusia, yang paling untung, bukan untung-untungan yang ditanya, yang bisa mendapat syafaatnya panjenengan sangat beruntung mendapat syafaat Rasulullah. Nanti pada hari kiamat siapa? Tanya sahabat. Siapa orang yang paling untung mendapat syafaat panjenengan nanti di hari kiamat? Man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Ini jarang disampaikan mubaligh. Biasanya mubaligh umum kalau syafaat itu jurusannya salawat kok. Tapi di sini di dalam thariqah tidak hanya salawat, syafaat Rasulullah itu. Pertanyaan sahabat ini, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Nanti tidak nyampe hari kiamat itu ya Rasul, siapakah orang yang paling beruntung mendapat syafaat panjenengan? Rasulullah menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah min nafsihi. Ini orang yang sangat beruntung mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang selalu baca la ilaha illallah dengan dirinya sendiri. Jangan mengandalkan saya nanti kalau mati anak saya undang orang suruh baca la ilaha illallah. Jangan, baca sendiri sekarang. Dan ada yang nanya mahol ya, kan undang orang minta tolong baca kalimah la ilaha illallah. Bahkan kalau di dalam thariqah nggak usah undang. Kumpul manakib adakan hol. Enak ini. Masuk thariqah ini mudah. Ini yang paling mendapat syafaat Rasulullah, sabda Rasul. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah min nafsi. Ini kemuliaan lisan mulut yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Wasani lisanuhu wa akramal lisan bi syahadati an la ilaha illallah wa tilawati kitabihi, dan lisan bisa membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran, membaca khotaman, manaqiban, salawatan, lisan. Bukan untuk dibawa nyanyi-nyanyian itu. Baca salawat, baca Fatihah, baca Al-Quran. Ini yang kedua. Makanya tadi tiga, wasalisu al-jawari wa akramal jawari. Allah Ta'ala memuliakan kepada hambanya lewat anggota badan ini dengan apa? Bisolati, dengan mengerjakan sholat, sholat wajib atau sholat sunnah, wasaumi, dan berpuasa. Sudah selesai Ramadan barusan, kita puasa semua. Wasaumi wasairi ta'at, dan semua amal-amal baik dikerjakan dengan anggota. Mau kena ke manaqiban, berangkat anggota, bawa motor, bawa mobil ke Suryalaya, anggotanya. Ini kemuliaan Allah. Orang kalau sudah diberi kemuliaan oleh Allah tapi tidak diapa-apakan, ya sia-sia.
Maunya mau menjadi orang mulia di dunia, di akhirat, mau. Tetapi disia-siakan pemberian Allah. Makanya alhamdulillah kita dalam hidup ini bisa menjadi murid pengarsahaba, bisa mengamalkan thariqah. Saya terasa setelah masuk thariqah. Kemarin malam saya bilang, kalau enggak masuk thariqah sulit amal ini istiqomah, sulit. Tetapi dalam thariqah diharuskan istiqomah. Yang wajib, yang tidak wajib kalau bisa diistiqomahkan, khotaman, manakiban. Lebih biasanya tiap bulan manakib kan gitu. Nah, tapi kalau dekat-dekat sini tadi malam hadir, oh ini pemberian Allah, kemuliaan kepada hambanya. Iman, mumpung kita ini masih hidup, ada umur tambahan nyampe sampai sekarang, oh kita kalau kaji kehidupan ini sudah ada tanda-tanda kematian, tanda kematian banyak. Ada orang rambutnya putih, asalnya hitam, itu tanda. Asyaibu i'darul maut, uban ini peringatan kematian. Hati-hati, rambutnya sudah putih, cuman tidak bicara. Uban ini asyaibu i'darul maut, peringatan kematian. Mata yang asalnya enak lihat, oh kayaknya rabung-rabung dia. I'darul maut, peringatan. Cuman kadang-kadang kita tidak hitung-hitung. Makanya kita bukan hanya diberi peringatan, bahkan sering melihat sih. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini pernah berfatwa, ajibtu liman nasyal maut wa huwa yaral mauta. Aku heran kepada orang yang lupa kematian, bahwa dirinya bakal mati, entah esok, entah lusa, entah bulan depan, padahal orang itu sudah selalu melihat orang mati. Kadang-kadang tetangganya dekat mati, meninggal dunia. Kadang-kadang saudaranya meninggal, sudah dilihat, kelihatan, tapi lupa bahwa diri kita juga bakal sama begitu. Nah, ini harus diingat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena siapapun itu pasti punya ajal. Punya ajal. Siapapun yang namanya makhluk, ajal. Datang ajal. Manusia, hewan, malaikat, oh meninggal nanti. Cuman kadang-kadang lupa. Lupa, nggak ingat. Kalau lupa kematian, ini risiko. Makanya kata siapa itu, Syekh bin Mu'ad, orang yang pandai ini meninggalkan dunia sebelum ditinggal dunia. Ini orang pandai.
Artinya bukan meninggalkan dunia ini enggak kerja dunia, kerja dunia tapi enggak masuk ke dalam. Meninggalkan dunia sebelum ditinggal dunia. Membangun kubur sebelum memasukinya. Bukan membangun dengan keramik kuburnya. Bangunan kubur ini dengan amal-amal soleh. Kita bakal masuk semua ke kubur. Bangun sekarang. Bangunan kubur dengan zikir, dengan selawat, dengan khotaman, dengan manakib. Ini membangun kubur. Sebelum memasuki. Kalau sudah masuk kubur, oh nggak bisa bangun lagi. Nggak bisa balik lagi. Dan kubur ini, innal kubra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Alam kubur awwalu manzilin min manazilil akhirah, sebagian pertama kali masuk alam akhirat harus lewat kubur. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan alam kubur ini alam terakhir dari alam dunia. Masuk kubur. Siapa yang bakal masuk kubur? Ya kita-kita. Pasti sudah semua kita ini bakal masuk kubur. Di mana saja. Pasti menemui ajal. Kalau sudah ajal, masuk kubur. Kita ikhwan bahwa dimuliakan Allah, dengan adanya TKN Suryalaya di mana-mana beredar, alhamdulillah, harapan nanti di akhirat walaupun sekarang tidak ma'rifah, tidak begitu dekat kepada Allah, panjenengan bakal mendapat ma'rifah nanti, bakal ma'rifah. Angsal sekarang diamalkan. Ini sabda Rasul. Mamata fi talabil ilmi. Ilmi ini ilmu tasawuf, tariqah. Mamata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah. Barang siapa yang mati masuk kubur dalam keadaan matinya mencari ilmu. Orang masuk tariqah ini mencari ilmu ma'rifah, ingin ma'rifah, sehingga masuk tariqah diamalkan tapi enggak ma'rifah. Kenapa? Karena umur enggak nyampe untuk ma'rifah lama sekali, dan kreditannya harus dengan tepat. Ya kalau hanya 165 aja waktu lama, kapan ma'rifah? Coba per waktu 165, tapi harus ada tambahan lain khusus. 5.000 per malam umpama ya, per malam. Terus ini kredit, kalau sekaligus ingin cepat nggak bisa. Kredit 5.000 per malam, setiap waktu 165 ya, insya Allah dekat. Kalau sudah dekat kepada Allah, nah, ini tambah lagi ya ma'rifah. Saya ini hanya mengatakan ingin juga ma'rifah, makanya sampai nyampe ke sini saya ingin ma'rifah. Barangkali jauh-jauh ini oleh Allah diberi tambahan.
mamata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini. Barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu ma'rifah, mengamalkan tariqah, ba'asallahu fi qabrihi, Allah mengutus dua malaikat, tapi ini bukan malaikat asli, ada tafsirnya. Ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah, Allah mengutus dua malaikat ke dalam kuburnya memberi pelajaran ilmu ma'rifah. Wal muradu minal malakain ruhaniyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhaniyatul wali wali mursyidnya. Yang dimaksud malaikat dalam hadis ini ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruhaninya guru wali mursyidnya. Rohaninya memasuki alam kubur panjenengan, memberi pelajaran dengan rohaninya Rasulullah. Kan tadi kau dari Rasulullah kan? Yang menyampaikan sekarang guru mursyid. Memasuki rohaninya ke kubur, memberi pelajaran ilmu ma'rifah. Sebentar, enggak lama. Lain dengan sekarang. Sekarang berguru tapi pikirannya macam-macam. Mau sana, ingin ini. Wah, kalau dalam kubur kan enggak. Cepat ya, terserah panjenengan, mau cepat silakan. Wal murad minal malakain ruhaniyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhaniyatul wali wali mursyidnya. Gimana? Wa qama min qabrihi yaumal qiyamati aliman wa arifan. Nanti orang itu bangun dari kuburnya pada hari kiamat menjadi orang alim dan ma'rifah. Oh, padahal sekarang bodoh-bodoh seperti saya panjenengan, bodoh. Tapi nanti dengan pemberian Allah lewat Rasulullah dan guru mursyid bakal menjadi orang alim dan menjadi orang ma'rifah. Lain lagi. Biarin sekarang bodoh seperti ini, nggak apa-apa. Karena harapan terakhir akhirat. Kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Naudzubillah. Kalau kita pilih miskin di dunia tapi kaya di akhirat, ini pilih. Cuman kita pingin kaya dunia kaya akhirat, gitu biasanya. Ini kata Syekh siapa? Kiai Maimun Sulir. Orang enak itu di dunia enak, di akhirat enak. Nah, gitu. Kalau enak di dunia tapi nggak enak di akhirat, itu nggak enak. Nah, enak di akhirat, di dunia nggak enak, kurang enak katanya. Itu katanya Bamun Subir Sarang. Gitu. Makanya kita ini pingin enak di dunia, pingin enak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan di dunia ini enak, nyaman, di akhirat nanti enak, nyaman dengan barakah guru mursyid kita, para sahabat Anum Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Ya jam 11 kurang 5 nih. Saya masih jalan lagi. Kalau panjenengan enak langsung rumah, masuk bantal ambil. Nah, enak baca bismillah dulu. Ya saya ya. Terus jalan nih. Ikhwan dimulakan Allah. Ini yang bisa disampaikan sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Tetapi karena saya manusia biasa, barangkali ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Kalau salah ya maafkan, kurang maafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.